kita coba ya. Yang merah ini, yang tadi. Kalau yang hijau ini teman-teman. Wow. Non? Oh my god, jackpot coy. Oh, langsung dipencet. Wow, ekornya. Kan emang terus di GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Ininya dari pundak belakang. Oke teman-teman, kita berhenti dulu di pinggir sungai. Lihat di sini ada tanaman pining kembali, pining yang ada di pinggir sungai. Dan lihat di sini ada bekas tupai. Tuh, ini piningnya belum terlalu matang kalau saya lihat. Tuh, jadi isinya seperti ini teman-teman. Biasanya kalau yang sudah matang, nah ini warnanya warna hitam. Tapi kalau ini masih warna coklat. Tuh, kayak bawang teman-teman. Makanya namanya juga pining bawang. Kita coba teman-teman. Masih masem karena ini belum matang. Dan kita akan lanjutkan lagi untuk perjalanan arah pulang, tapi dengan trekking yang berbeda. Karena selama kita camp pada malam kali ini, kita tidak menemukan target. Jadi saya pengen coba nyari lagi spot buat kita mendapatkan hewan-hewan yang baru. Jadi kita pengen ke spot yang lebih sulit dijangkau teman-teman. Oke, ikuti terus sahabat alam. Lihat teman-teman, kita nemu lagi si buah langka, si buah super langka teman-teman. Ya, ini adalah unyur buut atau buah yang memang banyak banget manfaatnya. Bahkan digadang-gadang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. 1000 macam penyakit bisa disembuhkan sama si buah satu ini. Mulai dari buah, akar, batang, daun, semuanya bisa dikonsumsi teman-teman untuk dijadikan obat-obatan. Dan ini keren. Dan ini juga menandakan bahwa lokasi yang akan kita datangi hari ini merupakan lokasi yang benar-benar lembab, tentunya jarang terjamah oleh manusia. Lihat, tuh di bagian atas juga masih ada satu, dan di sebelah sini juga masih ada nih satu lagi di bawah. Jadi buahnya itu tumbuh di bagian-bagian akarnya seperti ini, batangnya. Nah ini akan ada tunas yang nantinya akan berbuah teman-teman. Nih sama rasanya, kita coba satu biji. Ini benar-benar rasanya pasti masem banget. Tuh, lihat, asam, pahit, macam-macam.
Yuk. Nah. Jalan lagi uruk tuh. Ya teman-teman, jadi kita karena memang terus menyisir pinggiran sungai, di sini ada air terjun kecil dan airnya benar-benar jernih banget coy. Oke, masih jauh trekkingnya ke atas karena kita belum nemu hewan apapun coy. Yuk. Wih. Lihat. Selain hewan, di sini juga kita menemukan salah satu indikator lokasi ini lembab, adanya si jewel orchid atau kiaksara teman-teman. Jadi ini merupakan anggrek tanah yang hanya bisa hidup di lokasi-lokasi lembab kayak gini. Dan lihat coraknya gede banget, daunnya udah benar-benar kelihatan tuh, keren deh. Sekitarnya juga airnya benar-benar jernih. Nih ini banyak serangga-serangga belibis kayak gini. Ini menandakan airnya itu bisa langsung kita minum coy, karena memang ini air yang keluar langsung dari hutan belantara ini, nggak ada limbah sama sekali, jadi bebas kita bisa minum. Anjir. Oke, teman-teman, setelah tadi kita nemu yang warna merah, di sini juga kita menemukan unyur buut dengan corak yang warna hijau. Dan ini sama. Jadi unyur buut ini merupakan tanaman yang sangat langka, obat yang sangat-sangat dicari coy. Tuh lihat bentuknya, kalau yang hijau kayak gini. Kalau yang merah ini, yang tadi. Kalau yang hijau ini teman-teman. Jadi walaupun ini beda warna, tapi memang satu jenis, cuman beda warna aja. Kalau saya sih lebih suka yang warna merah karena rasanya itu ada sedikit asem-asemnya gitu. Kalau misalnya yang hijau itu benar-benar pahitnya yang dominan coy. Dan batangnya nih, yang ini masih ada tunas-tunas yang belum jadi nih. Ini pohonnya gede banget coy. Pucuknya teman-teman, kita coba ya. Pahitnya ya Dan. Tapi enakan di dalam kan.
Non? Oh my god, jackpot coy. Oh, langsung dipes. Wih. Lihat. Oh, ekornya langsung digerakin coy. Lihat. Wih. Oh my goodness. Lihat teman-teman. Kita kembali lagi bertemu dengan awas. Wih. Awas coy. Iya. Awas di sekitar kita. Karena biasanya untuk ular seperti ini tidak terlalu jauh juga dari ular-ular yang sama. Atau mungkin ular ini sebetulnya mungkin sedang berjemur atau mungkin sedang kawin. Karena mengingat ular ini adalah ular yang sangat-sangat berbisa tinggi. Jadi kita harus berhati-hati coy. Apalagi saya sempat merasakan gigitannya. Dan sudah hampir 1 tahun teman-teman kita tidak bertemu dengan si ular Viper 1 ini lagi. Ternyata akhirnya di hutan belantara ini real kita menemukan penghuni hutan belantara ini. Lihat di sekitar kita banyak pohon, bahkan ini ada di batang pohon besar yang sudah tumbang. Dan lihat di situ ada lubang, dan lubang-lubang seperti ini biasanya memang digunakan juga untuk bersarang bagi ular-ular Viper seperti ini. Karena ular ini sejatinya adalah ular yang mendiami tempat-tempat lembab seperti di hutan hujan tropis seperti ini. Coba eta snake hook dot. Oke. Karena ular ini sangat-sangat berbahaya, saya tidak mau berurusan lagi dengan ular satu ini teman-teman. Kita harus aman pakai snake hook. Dan lihat. Oh my goodness. Awas dot, di sekitar pijakan kita harus hati-hati. Dan lihat teman-teman, inilah akhirnya kita jackpot juga teman-teman. Berhasil menemukan ular Trimeresurus punisius yang sangat-sangat berbisa tinggi. Dan ular ini adalah ular yang memiliki bisa hemotoksin. Ketika saya tergigit oleh ular satu ini, fase penyembuhan saya sampai 4 bulan teman-teman. Dan itu juga memberikan efek yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan bagian-bagian kuku saya sampai pada copot dan keluar nanah. Dan itu sebetulnya adalah fase yang sudah sedikit diminimalisir oleh imobilisasi. Jadi seandainya kalau misalnya saya pada saat itu tidak diimobilisasi pas ketika tergigit oleh ular satu ini, mungkin saya bisa mengalami fase yang sangat buruk, bahkan mungkin ke fase sistemik. Tapi berkat saya menanganinya langsung dengan imobilisasi, jadi pada saat itu saya hanya mengalami fase lokal saja. Namun tentunya dengan efek yang sangat mengerikan dan proses penyembuhan yang cukup lumayan lama teman-teman. So jadi jangan pernah meniru adegan yang saya lakukan ini. Dan kenali ular yang memang berbahaya yang ada di sekitar kita. Apalagi di hutan belantara seperti ini. Apalagi ketika kita camp, ketika kita berpetualang, kita harus mengetahui jenis-jenis ular. Yang terkadang ular ini pun ada yang memang hampir sama wujud dan bentuknya serta coraknya dengan ular ini. Dan ini jelas-jelas berbahaya. Terlihat dari ujung ekornya ada warna merah. Dan kepalanya yang segitiga. Wow, lihat. Trimeresurus punisius. Oh my god. Dan ini coraknya kuning apa ya, jadi hampir tuh. Tadi sebetulnya saya temukan di sekitar sini teman-teman. Lihat kalau kita simpan di sini, sebetulnya dia memiliki kamuflase yang sangat-sangat baik. Jadi di bagian punggungnya nih, di bagian sini dia ini hampir sama dengan batang pohon yang memang seperti batang pohon yang sudah membusuk lah teman-teman. Penantian pun ternyata kita malah menemukan di waktu kurang lebih ini masih pagi lah teman-teman. Karena mungkin ular ini sebetulnya barusan pun kita datang ke sini lagi ada sinar matahari. Kemungkinan ular ini sedang berjemur teman-teman. Wow, sangat-sangat mengerikan. Ular Trimeresurus punisius dari keluarga Viperidae. Dan kalian pun bisa melihat efek gigitan ular Viper 1 ini ketika saya tergigitnya seperti apa, bahkan efeknya itu seperti apa. Kalian bisa melihat video-video yang nanti akan saya tayangkan di sini nih. Jadi pada saat itu memang kalau misalnya saya tidak ditangani secara tepat, mungkin fasenya beda lagi teman-teman ceritanya.
dan bisa saja masuk ke fase-fase yang sangat serius, bahkan bisa ke fase nekrosis atau seperti tepatnya kayak orang yang luka bakar, seperti gambar-gambar yang ada di sini. Jadi itu merupakan fase sistemik kalau seandainya tergigit oleh ular viper ini lalu tidak ditangani secara tepat. Tuh lihat, ini taringnya sudah double teman-teman. Nih, ini adalah taring lipat, dimana yang mengerikannya taring jenis ini tuh bisa sampai menembus tulang. Makanya kadang-kadang ada beberapa orang yang tertembus oleh taring ini, kadang-kadang berujung dengan nekrosis atau sampai ke pembusukan teman-teman. Ngeri coy, lihat double taring. Berarti lihat, trekking kita masih cukup lumayan jauh. Dan ini adalah arah pulang yang memang arahnya ini kita sengaja cari jalur baru teman-teman. Karena saya pengen benar-benar dapat hewan-hewan di hutan belantara ini. Karena tadi malam kita nggak dapat apa-apa teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan. Kita lanjutkan untuk arah pulang teman-teman. Keren banget.